Setelah kita memahami definisi sholat witir dari segi bahasa, dari segi istilah ya fuqaha, maka pembahasan yang kedua adalah hukum daripada sholat witir. Dhahaba jumhurul fuqaha ila annal witra sunnatun muakkadatun wa laysa wajiban. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah yang dikukuhkan, tidak wajib. Berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Apa itu? Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sungguh Allah itu witir dan Allah suka dengan perkara yang witir. Oleh karena itu fa'autiru, hendaklah kau melakukan sholat witir ya ahlal Qur'an, wahai orang-orang ahli Quran. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa wadaba alaihi. Dan Nabi Muhammad SAW melakukan sholat witir dan melanggengkan. Nah ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa sholat witir itu tidak wajib. Dalil yang kedua ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu a'rabiyun. Nabi Muhammad ditanya oleh orang Badui, amma faradallahu alaihi fil yaumil walailah, atas apa yang diwajibkan oleh Allah bagi seorang muslim satu hari satu malam. Faqalah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu shalawatin, 5 sholat. Faqala, lalu orang Badui ini bertanya lagi, kalau begitu ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain selain 5 sholat ini? Qala la, tidak, kata Nabi Muhammad, illa antatawwa, kecuali kamu melakukan sesuatu yang sunnah. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari sudah jelas bahwa kewajiban itu hanya sholat 5 waktu, sisanya adalah sunnah. Kalau kita lihat perkataan beberapa sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali di dalam riwayat Bukhari Muslim, qala Ali radhiyallahu anhu, al-witru laysa bihatmin kahayati sholatil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengatakan bahwa sholat witir itu tidak ada keharusan seperti sholat 5 waktu, tapi merupakan sesuatu yang sunnah, yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, ya, jadi saya katakan pendapat yang pertama mengatakan sunnah. Kemudian yang pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, dan Abu Bakar bin Al-Hanabila, yang mengatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Innal witra wajibun walaysa bifardin. Jadi sholat witir itu hukumnya wajib tapi bukan fardhu. Karena di dalam mazhab Hanafi itu dibedakan antara wajib dan fardhu. Kemudian memberikan satu alasan, kenapa kok hukumnya wajib tidak fardhu? Wa innama lam yaj'aluhu fardhan li'annahu lam yukaffar jahiduhu. Dikatakan wajib bukan fardhu karena orang yang mengingkari kewajiban sholat witir itu tidak dihukumi kafir. Dan juga tidak ada azan seperti sholat fardu. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah atau pengikut mazhab Hanafi
berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dikuatkan oleh Az-Zahabi. Apa hadis ini? Innallaha ta'ala amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humrun. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan kamu dengan sholat, yang mana sholat ini lebih baik daripada memotong unta-unta. Wahia sholatul witri, yaitu sholat witir. Oleh karena itu fasollu, maka lakukan sholat, yang mana waktunya ma baina sholatil isya'i ila sholatil fajri, waktunya antara sholat isya dan sholat fajar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, dikuatkan oleh Az-Zahabi. Di sini ya, dalam sabda Rasulullah ini ada kalimat fasolluha, lakukan sholat. Ada perintah. Wal amru yaqtadil wujub, perintah menunjukkan arti kewajiban, sehingga sudah jelas bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah. Dari Imam Hanifah ini banyak riwayat-riwayat ya. Riwayat yang kedua dari Imam Abu Hanifah bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah, dan riwayat yang ketiga sholat witir adalah fardu. Tapi yang kuat di dalam mazhab Hanafi bahwa sholat witir adalah hukumnya wajib. Nah ini. Kemudian ya, tadi saya katakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum daripada sholat witir. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, berbeda dengan pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi yang mengatakan hukumnya wajib dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Nah, sekarang posisi sholat witir ya, dalam sholat sunnah itu bagaimana? Apakah sholat witir ini sholat yang paling mulia, atau ada sholat sunnah lain yang mulia di bawah statusnya sholat, di atas statusnya sholat witir? Nah, di sini para ulama menegaskan bahwa mayoritas ulama tadi saya katakan mengatakan sunnah dan witir termasuk sholat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ya, menurut Hanabila bahwa yang paling utama sholat sunnah adalah sholatul kusuf. Nah, itu menurut Hanabila. Kenapa kok Imam pendapat Hanabila mengatakan bahwa sholat kusuf itu lebih utama daripada, yang paling utama di dalam sholat sunnah daripada sholat yang lainnya? Li'annahu lam yatrukha inda wujudi sababiha. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat kusuf. Nah, ini. Kemudian juga baru setelah itu sholat istisqa, kemudian sholat taraweh, baru sholat witir. Ini kedudukannya menurut madhabul Hanabila. Kemudian sunnatul fajri, sunnatul maghrib. Nah, ini ya, kedudukan sholat witir menurut Hanabila ya. Kalau ulama-ulama ini menempatkan posisi sholat sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Nah, tapi di dalam Hanabila ini ada tingkatan-tingkatan di dalam sholat sunnah. Tadi saya ulang lagi, yang pertama adalah sholat kusuf, kemudian yang kedua sholat istisqa, kemudian yang ketiga sholat taraweh, yang keempat baru sholat witir, kemudian yang kelima sholat sunnah fajar, yang keenam sholat sunnah maghrib, kemudian sholat rawatib lainnya. Ini kedudukan sholat witir menurut para ulama, khususnya menurut Hanabila.